ya, minggu lalu. Terakhir kita sampai di ini ya, virtual circuit ya, bagian switching dan forwarding. Jadi sedikit review ya, kalau di virtual circuit ini bedanya ya, beda utama dengan yang menggunakan datagram ya. Maka di virtual circuit ini ada pembentukan koneksi gitu ya, menggunakan VCI gitu ya, virtual circuit identifier, dan ini yang akan dipropagasikan dari host A ke host B ya. Node mana yang dia lewati, itu akan membawa setup dari koneksinya gitu. Nah, ini sebenarnya mirip dengan waktu zaman kalau dulu itu ini ya, PSTN gitu ya, telepon rumah ya, yang zaman dulu itu juga menggunakan cara yang sama. Nah, oke, kita lanjutkan materi kita di oke. Nah, terakhir kita sampai di ini ya. Oke. Nah, kemudian terakhir kita bicara terkait dengan ini ya, kombinasi interface, terus kemudian VCI header-nya seperti apa. Nah, kemudian ini juga kemarin sudah kita bahas. Nah, oke, kita mulai dari bagian sini ya. Oke. Nah, bagaimana signaling ya atau proses setup dari VC ini terjadi? Maka sebenarnya ini mirip dengan pengiriman paket, pengiriman frame ya seperti biasa. Jadi yang pertama si message setup-nya itu ya. Nah, ini di ini dikirim ke B gitu ya. Nah, kemudian ini kan harus melalui semua jalur ya, melalui switch ya, melalui interface, melalui kombinasi switch mungkin ya, jika dia lebih dari satu ya, untuk membuat connection state ya yang diperlukan ya, di perjalanan. Nah, kemudian ini sebenarnya seperti mengirim ini ya, datagram ke B ya, di mana ya setiap switch ya ini akan tahu ya output output di mana dia harus meneruskan gitu ya sampai dia mencapai B gitu. Nah, ketika switch 1 menerima connection request, nah selain dia mengirimkan, dia juga akan membuat entry gitu ya. Nah, karena dia tahu kan ini adalah paket yang digunakan untuk send up gitu ya. Nah, oke. Caranya sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Oke. Kemudian jika ya switch 2 itu menerima setup message ya, maka dia akan menggunakan cara yang sama ya dengan switch yang pertama gitu ya. Switch 3 juga sama gitu ya, sampai dengan switch 4 gitu. Nah, ini asumsinya adalah B bisa menerima request atau koneksi gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk supaya dia komplit ya. Jadi host B ini kan mengirimkan lagi ya ke switch 3, switch 3 ngirim ke switch 2, switch 3 ngirim ke switch 1 ya. Switch 1 ngirim ke A gitu ya. Ini mirip dengan konsepnya ACK ya. Gitu. Tapi yang dipropagasikan adalah acknowledgement dari connection setup ya. Kemudian jika A tidak ingin mengirimkan data lagi, maka dia akan mengirimkan tear down message gitu ya ke switch 1. Nah, ini akan akan terpropagasi ke switch 1, ke switch 2 gitu ya, sambil dia menghapus entry di tabelnya gitu ya. Nah, oke. Nah, nah, jadinya kalau misalkan host A ini akan mengirimkan VCI nomor 5, nah ini akan di-drop ya karena dia tidak ada di tabelnya gitu. Nah, karakteristik dari virtual circuit ya. Nah, karena host A ini tahu kalau koneksinya ini harus sampai di ujung dulu ya dan kembali ya sebelum dia mengirimkan data pertama, maka ada RTT yang ditambahkan gitu.
Ini ongkos ya, ongkos dari setup-nya ya. Itu adalah delay ya, round trip time ya, atau round trip delay sebelum data bisa dikirimkan. Nah, oke, ini seperti kalau kita misalkan apa namanya, misalkan ingin bepergian ke suatu tempat gitu ya, terus apa namanya, kita sebelum ya, misalkan kita pengen pindahan nih gitu, kita pengen survei dulu rutenya lewat mana gitu ya, maka itu adalah ongkos yang harus kita bayar gitu. Tapi apa kelebihannya, dia akan bisa punya pengetahuan terkait dengan rutenya gitu. Lebih apa ya, lebih ada jaminan gitu ya. Nah, kemudian jika ada ini ya, yang kedua jika ada request connection ya ke B gitu. Nah, maka apa namanya, setiap data ini akan hanya punya satu VCI yang kecil gitu ya. Nah, ini kan unik gitu. Jadi tidak ada ambiguitas ya, tidak akan ada crash gitu ya. Nah, jadi per paket overhead-nya ini akan berkurang gitu ya dibandingkan dengan datagram. Kalau kita pakai datagram kan kita nggak pakai VCI ya, nggak pakai setup koneksi, sehingga setiap kali paket yang dikirim harus melampirkan ya alamat gitu ya. Dan ini cukup besar gitu ya. Kan kita kalau lihat header-nya ada sendernya, destination-nya gitu ya. Nah, dibandingkan dengan VCI yang lebih simple gitu. Nah, jika koneksinya gagal ya, nomor 3, maka koneksinya ini akan apa namanya, yang baru itu akan dibentuk gitu. Nah, begitupun juga dengan yang lama ya, ini akan apa namanya, akan dihilangkan ya untuk dibuat yang baru gitu. Nah, oke, nah isu terkait dengan bagaimana switch itu memutuskan link mana yang akan di forward, nah itu apa namanya, mirip dengan masalah di algoritma routing. Nah, routing ini akan nanti kita lihat juga ya. Jadi routing ini versi yang lebih apa ya, layer yang lebih apa, yang kita kenal gitu ya. Nah, oke. Nah, good properties. Nah, ini apa namanya, dia punya pengetahuan lebih di jaringan gitu ya. Routingnya sudah terdefinisi gitu. Nah, oke. Nah, apa namanya, rutenya ini ada gitu ya, walaupun dia virtual gitu ya, tapi ada gitu ya. Dan apa namanya, resource-nya itu lebih mudah untuk dialokasikan ya, sehingga dia relatif punya quality of service yang lebih terjamin gitu. Nah, contohnya ini X25 gitu ya, ini contoh paket yang apa, paket data zaman dulu gitu ya. Nah, ini kan paket Swiss Network ya, dia menggunakan connection oriented gitu. Dia punya tiga step gitu ya. Yang pertama, dia ya akan melakukan apa ya, buffering gitu ya, alokasi buffer ya ke setiap virtual circuit gitu ya, ketika dia dibentuk gitu. Nah, kemudian dia sliding window-nya ini jalan ya di antara apa, pasangan node ini ya, di apa namanya, di masing-masing node ya, yang membentuk virtual circuit itu. Nah, kemudian dia juga melakukan flow control ya, kemudian apa namanya, flow control ini karena sudah ada rutenya, maka dia lebih mudah untuk mengatur buffernya gitu. Yang penting dia tidak overrun gitu ya. Kemudian nah apa namanya, jika jika buffernya ini sudah penuh, maka sirkuitnya ini akan di reject gitu. Nah, oke, nah kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian perbandingan dengan datagram ya, datagram ini tidak ada koneksi awal gitu ya. Jadi paketnya dianggap paket yang independen gitu. Nah, setiap paket ya akan balapan gitu ya, akan bertarung gitu ya dengan paket yang lain gitu. Nah, jika nggak ada buffer maka ini akan di-drop. Jadi salah satu ciri dari paket switch itu adalah kalau misalkan dia tidak ada alokasi resource ya, paling gampang dia akan di-drop. Beda dengan ketika kita menggunakan virtual circuit ya. Nah, virtual circuit ini akan apa ya, akan ada jaminan ya, to some extent ya, di mana dia akan dijamin ini akan bisa sampai gitu, minimal bisa diteruskan oleh switch satu ke dari inbound ke outbound-nya. Nah, oke, nah jadi visi ini apa namanya, kita anggap sebagai apa ya, sebagai beberapa jalur yang apa, yang virtual gitu ya, masing-masing itu punya QoS gitu ya. Nah, makanya ada apa namanya, garansi gitu ya, dari apa namanya, dari jaringan gitu. Nah, kemudian apa namanya, yang kedua, nah, dia juga bisa mengatur apa, bandwidth ya untuk outgoing ya, kemudian untuk apa namanya,
untuk setiap interface gitu ya, dan tolerance delay-nya ya pada setiap switch gitu. Contohnya ya, kalau yang menggunakan VC ini adalah frame relay dan ATM gitu. Nah, salah satu aplikasi dari frame relay itu adalah ketika kita meran ya atau menggunakan VPN. Nah, kalau teman-teman misalkan agak familiar ya dengan istilah VLAN gitu ya, virtual LAN. Nah, ini juga konsepnya mirip ya, walaupun dia ada sedikit perbedaan ya, mirip dengan virtual circuit. Nah, tadi contohnya kita ada ini ya, ATM dan frame relay. Nah, kita coba lihat ATM. Nah, jadi ATM ini bukan ATM untuk perbankan ya, tapi model jaringan paket ya, paket network yang sifatnya itu asinkronus ya. Singkatannya adalah Synchronous Transfer Mode. Nah, jadi dia connection oriented packet switch network. Jadi kata kuncinya adalah dia connection oriented gitu. Jadi dia dia akan membentuk koneksi terlebih dahulu dari ujung ke ujung, baru dia mengirimkan data. Nah, paket itu disebut sebagai cell gitu ya, ukurannya 5 byte plus 48 byte payloadnya. Nah, oke, fixed length paket. Nah, ini kenapa dia kok memilih fixed length paket? Ini kan fix ya. Nah, karena dia simpler to design dan yang kedua enable parallelism. Ya, jadi dia angka fix ini nanti akan membawa simplicity gitu ya. Nah, karena ini zaman dahulu ya, orang mengirimkan paket itu tidak perlu yang besar-besar. Nah, ini agak berbeda pendekatan dengan contoh misalkan di IP, TCP/IP gitu ya, di mana payloadnya ini bisa variatif gitu, ada yang minimal dan maksimal. Nah, jadi kita akan lihat apa plus dan minusnya. Nah, oke, jadi di ATM ya kalau kita lihat ya, kalau di TCP/IP ini kita punya NIC ya, Network Interface Card ya, maka dia di ATM ini punya namanya UNI ya. Nah, UNI ini bukan UNI ini ya, bukan UNI orang Minang ya, namanya User Network Interface. Nah, jadi ada beberapa ya dari di sini dia didefinisikan format dari host ke switch, terus kemudian CFC ya, VCI, kemudian type-nya ya, kemudian cell loss priority-nya dan HIC. Nah, dan kemudian dari switch ke switch ya, atau perangkat jaringan ke perangkat jaringan ini disebut dengan network to network interface ya, atau NNI. Nah, oke, nah kemudian ini kita lihat ya, nah ini kan ada header-nya sekitar di 5 byte ya, plus 48 bytes payload. Nah, bagaimana dia melakukan source routing ya. Jadi semua informasi dari topologi jaringan itu diperlukan ya untuk melakukan switching. Nah, oke. Nah, pendekatan seperti ini membawa pro dan cons gitu ya. Nah, kenapa kok dia harus tahu semua topologi? Karena dia akan menjamin, itu kata kuncinya. Nah, kenapa di jaringan Ethernet ya, kita tahu bahwa Ethernet tidak ada mekanisme khusus ya terkait dengan source routing ya. Karena di Ethernet ya, di layer 2 itu dia relatif didesain ya supaya gampang copot pasang gitu. Nah, ini akan berbeda ketika kita masuk ke nanti di routing gitu ya. Jadi routing itu kan layer 3 ya, menggunakan router. Itu to some extent itu perlu ya, perlu ada pengetahuan terkait dengan topologi jaringan. Walaupun ya di mekanisme routingnya itu ada proses namanya refresh gitu ya, refresh dari table routingnya. Nah, oke, jadi dari sini ya, ini kan kita lihat ya, ini kan informasi informasi yang diterima ini kan dari dari ini ya 301 gitu ya. Jadi dia nanti kan akan akan ke ini ya, akan ke outbound-nya 1 gitu ya, terus ini ke outbound 0 gitu ya. Dan ini akan ke outbound 3 gitu. Nah, jadi ya kira-kira seperti ini ya. Kalau alur yang alur yang yang ditujukan ke mana, dari host A ke host B. Nah,
Oke, jadi apa namanya header yang enter switch gitu ya, itu dia apa namanya dia kan awalnya A B C D ya. Nah di A B C D, nah si pointernya ya dia akan akan lihat si A-nya gitu ya. Contoh di sini misalkan dia dia keluar 1 gitu ya. Terus ini kan geser ya ke sana ya. Jadi dia punya pengetahuan ujungnya ini adalah port 3, kemudian port 0, interface ya. Interface 3, interface 0, dan interface 1. Jadi dia 1 dulu, kemudian dia ke 0 kan dia digeser gitu ya. Jadi dia akan melakukan rotasi gitu ya. Nah, kemudian kalau kembali itu kan teknologi yang yang boleh dibilang mungkin sekarang udah jarang sekali dipakai gitu ya. Nah, bagaimana dengan bridge dan LAN? Ya? Ini kan sampai sekarang kita pakai gitu ya. Nah, jadi ada beberapa kelas dari switch ya yang digunakan untuk melakukan forwarding paket gitu ya di share medium ya seperti Ethernet. Nah, ini dinamakan LAN switch gitu ya. Nah, ini juga dulu disebut juga dengan bridge gitu. Nah, bagaimana ya kalau cara kerjanya? Jadi misalkan ya kita punya sepasang Ethernet gitu ya. Jadi ada satu cluster dan 2 cluster ya yang akan diinterconnect gitu ya. Maka satu pendekatannya adalah udah kasih aja repeater di antara mereka gitu. Nah, repeater ini ya, ini kemungkinan ya akan melebihi limitasi dari Ethernet gitu ya. Di mana ya tidak boleh ada 4 repeater gitu ya. Dari ujung ke ujung ya. Nah, kemudian total panjangnya itu maksimal di 2.500. Nah, alternatifnya adalah kita meletakkan satu node ya di antara 2 Ethernet dan membuat node ini ya bisa memforward frame dari satu Ethernet ke yang lain. Jadi ini dinamakan dengan bridge gitu. Nah, terus kemudian sejumlah LAN ya terhubung baik dengan satu atau lebih dari bridge ya, itu kita juga sebut dengan extended LAN. Nah, oke. Nah, bagaimana cara kerja dari bridge ya? Nah, maka dia akan menerima LAN frame ya di inputnya dan di forward ke semua outputnya. Nah, ini adalah contoh dari bridge yang generasi awal. Nah, kemudian yang kedua, ini kan yang simple. Yang kedua, dia juga bisa mengobservasi ya, melakukan mapping ya, di mana dia punya pengetahuan bahwa tidak harus semua paket itu di forward ke semua outputnya gitu. Nah, oke, ini nanti ada juga terkait dengan concernnya apa? Concernnya security gitu ya. Jadi dia semua host nanti akan tahu gitu ya komunikasinya gitu. Selain yang paket broadcast ya. Nah, jadi contoh yang pertama, nah jika ada frame ya dari host A ini ya di Ethernet 1 gitu ya, ini Ethernet 1 ya, kemudian ke mana yang akan dia crossing ke kalau misalkan dia dikirimkan ke B saja ya dalam satu cluster ini, nah maka dia akan cukup nyampe di port 1 saja gitu ya, tidak akan nyampe di port 2 gitu. Jadi dipisahkan gitu ya. Nah, kecuali kalau dia dari A ini ke X, nah ini kan harus keluar juga di port 2 gitu. Nah, bagaimana bridge ini belajar ya atau membentuk informasi port mana yang akan jadi outbound-nya gitu ya. Nah, maka solusinya ya sebenarnya dia akan menggunakan bridge table gitu ya. Nah, dari A, B, C, nah ini akan di port 1 saja gitu ya, X, Z hanya di port 2. Nah, siapa yang akan membentuk ini? Awalnya orang gitu ya. Nah, ini kalau orang ini yang jelas dia akan too much work for maintenance. Artinya perubahan topologi itu akan sangat mempengaruhi performa dari jaringan. Bukan hanya masalah dia koneksinya melambat ya atau intermittent, enggak. Kalau dia salah maka dia nggak akan bisa memforward paket gitu ya. Ini kan jadi seolah-olah kayak
unreachable ya. Nah, bagaimana kita membentuk bridge ini supaya dia bisa memapping apa route-nya yang ada di jaringan itu dengan otomatis gitu ya. Maka dia ya caranya adalah setiap bridge ini ya akan melihat ya sumber address ya di semua frame yang dia terima. Jadi dia akan akan merecord ya informasi dari tadi ya, dari informasi source address ya, dan akan membentuk tabelnya. Pada awalnya ya, ini kan ada kondisi awal ya. Tadi kan kondisi sudah berjalan. Bagaimana kondisi awalnya? Dia akan kosong dulu ya. Kemudian entry-nya akan nambah seiring dengan waktu. Timeout-nya ini akan akan terkait juga bagaimana kalau ini udah berumur lama gitu ya entry-nya, maka dia ada timeout-nya. Nah, jadi dia akan mendiscard entry yang timeout gitu ya. Nah, oke. Karena apa? Karena komputer di jaringan ini kan kadang bisa mati ya. Nah, gitu kan, atau dia LAN-nya itu dicopot ganti yang lain gitu ya. Dia harus punya sekian waktu gitu ya untuk membatasi gitu ya. Nah, jika jika bridge-nya ini menerima frame yang ditunjukkan ke host yang tidak ada di tabel, maka dia akan memforward frame-nya ini ke semua port gitu. Harapannya apa? Ketika dia dapat reply dari tujuannya, dia sebagai source nih. Nah, dia akan punya alamat yang nanti bisa diasosiasikan di tabel. Nah, ideal seperti itu ya. Oke. Nah, ini akan baik kalau dia tidak ada loop-nya. Nah, kenapa? Karena ketika ada loop, maka dia akan muter aja di sini gitu ya. Jadi contohnya ya, B1 nih, B4 ya, sama ini B4 ya, sama B6. Nah, ini akan membuat adanya looping gitu. Nah, B1 kenapa bisa looping? Contoh misalkan ada pengiriman misalkan dari dari mana ya? Misalkan dari K gitu ya ke E gitu ya. Dia bisa aja ngirim ke mana, ke sini gitu ya. Nah, enggak, dia bisa ngirim ke mana? Ke sini gitu ya. Muter lagi ke sini gitu ya. Nah, ini akan menjadi looping gitu ya. Nah, dari paketnya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Nah, bagaimana dia kalau punya looping, maka network-nya itu harus di-manage oleh administrator gitu. Bagaimana kalau administratornya itu ternyata banyak gitu ya, setiap gedung misalkan setiap departemen, setiap lantai punya satu administrator, maka dia harus ngobrol ya bersama administrator ini. Karena apa? Karena dia akan spans ya ke multiple departemen atau multiple floor gitu ya. Nah, kenapa kok ini juga perlu diobrolkan? Karena kemungkinannya tidak ada satu orang yang tahu ya semua konfigurasi yang komplit gitu. Nah, ini akan kalau dia nggak tahu kan ada kemungkinan dia membentuk looping gitu ya. Nah, ini karena siapa? Karena nggak ada orang yang tahu gitu. Jadi ini bisa dihindari looping ini. Umumnya akan dihindari. Tapi bagaimana kalau misalkan dia menggunakan loop? Nah, menggunakan loop ini bisa dibentuk ya dengan dengan pendekatan atau paradigma seperti ini. Kalau dia ingin ada redundansi ya. Contoh misalkan di sini gitu ya. Jadi ada redundansi ini boleh pakai looping, boleh, tapi ada semacam ada semacam primary sama secondary state gitu. Jadi kalau pas primary dia seperti apa, kalau dia fail maka dia akan pakai yang secondary gitu. Jadi ada namanya spanning tree algorithm gitu ya untuk untuk membentuk si boleh dibilang routing sederhana ini ya, di bagian ini di LAN gitu ya. Nah, oke. Jadi kenapa spanning tree ini dipakai ya? Sebenarnya algoritma yang yang kita gunakan kan tujuannya ya adalah untuk untuk membuat supaya hubungan antara node di jaringan gitu ya, termasuk jaringan yang gede ya gitu ya, yang punya bridge, yang punya repeater di dalamnya, yang punya switch gitu ya. Ini supaya dia tidak ada looping gitu ya. Nah, jadi spanning tree adalah kalau kita lihat ya diagram tree itu kan diagram yang dia tidak punya loop gitu ya. Jadi dia dari atas gitu ya
dia akan gini ya, dari atas dia akan bisa ke beberapa node ya, tapi ini tidak saling terhubung gitu. Nah, oke. Nah, maka dari itu si spanning tree ini menjaga menjaga ini ya dari node ini ya di original graph-nya ini. Nah, itu tetap terhubung ya, tapi tidak ada looping-nya gitu. Khususnya di bagian yang ujung-ujung gitu ya. Contoh misalkan dari sini ke sini, ini kan juga bisa dibentuk kayak gini kan sebenarnya. Nah, ini kalau di spanning tree ini nggak bisa terjadi gitu ya. Karena dia kalau mau connect ke sini, dia bisa lewat sini gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya namanya nodes ya itu bisa terhubung dengan cara apapun gitu ya, bisa menggunakan mesh gitu ya, bisa menggunakan star gitu ya. Nah, kenapa kok kita hindari mesh gitu ya? Karena tadi kalau kita bicara konsep bridge gitu ya, atau switch ya yang sekarang kita pakai, itu kan informasinya kan satu switch ya, itu kan tidak ada informasi yang utuh ya ke semua jaringan. Tidak bisa kecuali dia diatur oleh orang secara manual. Tapi itu pun juga ada kelemahannya, di mana orang ini harus tahu kan semua rutenya. Nah, ini konsep seperti ini yang digunakan untuk melakukan melakukan pembentukan jalur ini secara otomatis gitu ya. Artinya apa? Tidak diperlukan lagi ya pengetahuan secara menyeluruh terkait dengan topologi jaringan. Tapi tetap ya namanya administrator jaringan itu sebenarnya punya kewajiban harus tahu gitu ya. Minimal dia punya bayangan yang jelas gitu. Nah, sampai sini udah cukup jelas ya. Jadi nah ini protokol yang digunakan di LAN ini ya didevelop oleh Radia Perlman namanya. Kemudian digunakan oleh sejumlah switch gitu ya. Nah, untuk membentuk spanning tree gitu ya di extended LAN gitu. Jadi nah ini untuk LAN bridge itu ya di 802.1. Nah, oke. Setiap bridge ya itu memutuskan port mana yang akan dia gunakan dan yang tidak akan dia gunakan untuk memforward frame gitu ya. Nah, oke. Nah, sampai sini udah baik. Jadi dia sebenarnya kalau kita lihat secara umum, dia itu sebenarnya akan akan meremove ya port ya dari topologi sehingga dia akan mereduce jadi menjadi acyclic tree gitu ya. Artinya tidak lagi ada loop-nya gitu ya, mengurangi gitu ya. Nah, bahkan ini mungkin ya dalam semua bridge tidak akan berpartisipasi di dalam forwarding frame gitu. Nah, ini memungkinkan di sini ya. Nah, oke. Nah, algoritmanya ini dinamis ya, artinya dia akan periodik itu akan merekonfigurasi dirinya sendiri gitu ya. Jika ada bridge yang fail gitu. Dan idenya adalah setiap bridge ya mendeteksi port di mana dia akan forward frame-nya gitu. Nah, algoritmanya ya setiap bridge itu punya identifier ya yang unik. Dia ada B1, B2, B3 dan seterusnya. Kemudian dia akan memilih gitu ya algoritma ini bridge dengan smallest ID gitu ya as the root of the spanning tree. Jadi akar ya atau ujungnya itu akan akan dipilih dari ID yang paling kecil. Nah, root bridge ya always forward frame out over all of its ports. Jadi setiap root bridge ini ya selalu akan memforward frame gitu ya ke semua portnya. Nah, setiap bridge kemudian menghitung lintasan terkecil gitu ya ke root ini gitu ya dan mencatat ya port mana yang dilalui gitu ya. Nah, jadi ini adalah bridge prefer path gitu. Nah, finally ya semua bridge ya yang terkoneksi ke ke LAN gitu ya akan memilih ya single designated bridge ya yang akan digunakan untuk memforward paket ke root bridge. Setiap LAN ya yang setiap bridge yang jadi tujuan dari setiap LAN ini
akan ditempatkan ya terdekat ya dengan root gitu. Jika ada dua bridge yang sama-sama ya dekat ya di level yang sama dengan bridge yang lain, maka dia akan memilih bridge dengan ID yang lebih kecil. Nah, setiap bridge ya. Nah, kemudian setiap bridge yang terkonek ke lebih dari satu LAN, maka dia akan ikut ya dalam pemilihan ini designated bridge for each LAN gitu. Nah, kemudian setiap setiap bridge ini ya akan memutuskan oke, apakah bridge ini ya itu bagaimana posisi bridge yang tujuannya ya relatif terhadap portnya gitu. Dan bridge-nya ya akan forward frame ya melalui port tersebut gitu ya yang sudah ditentukan. Nah, contoh misalkan ya B1 ini sebagai root ya. Kenapa sebagai root? Karena dia paling kecil gitu ya. Angkanya paling kecil. Nah, kemudian B3 ya, B3 ya dan B5 ya ini ya, B3 dan B5 ini kan terhubung ke LAN A. Tapi B5 ini adalah designated bridge gitu. Jadi ini dipilih aja gitu ya. Ya B3 sama B5 gitu ya. Nah, oke. Jadi A ini tidak lagi pakai B3 ya, tapi pakai B5 gitu. Supaya dia bisa ke sini gitu ya. Karena apa? Karena rutenya paling sedikit gitu ya. Nah, kalau dia melewati B3, dia kan butuh 1, 2, 3 ya. Kalau B5 dia hanya 2 kali gitu ya. Itu rule-nya seperti itu. Nah, B5 ya dan B7, nah ini kan terhubung ke LAN B gitu ya. Nah, B5 sama B7 ya, di sini sama di sini dia punya pilihan bisa lewat sini atau lewat sini. Karena ini sama-sama harganya sama gitu ya, cost-nya sama atau route length-nya sama, maka dia akan pilih ID yang kecil. Nah, seperti itu ya. Contoh lain misalkan mana lagi? Yang E misalkan ya. Ini kan yang misalkan LAN C gitu misalkan ya. C ini kan terhubung ke B1 kan bisa lewat sini gitu ya. Bisa lewat sini atau muter ke sana gitu ya. Nah, karena B3 tadi sudah tidak terhubung ke A, maka ini kan tidak valid gitu ya. Jadi ini akan akan hilang yang sini. Dia opsinya hanya menggunakan B2. Oke. Gitu. Nah, dan seterusnya gitu ya. Contoh lain misalkan yang I ya. Nah, I kan ini kan terhubung ke B1 ya menggunakan B6 dan B4 gitu ya. Karena ini sama-sama di satu hop gitu ya, maka dia akan pilih yang B4 gitu. Jadi di sini ya kita mereduksi B3 ya ini nggak dipakai, B7 di sini nggak dipakai gitu ya. Kemudian dan di sini juga nggak dipakai gitu. Nah, oke, seperti itu kira-kira spanning tree. Nah, bagaimana real cara bekerjanya ya? Jadi tadi kan kita coret-coretnya kan seperti itu gitu ya. Nah, pada awalnya setiap bridge ini akan mendefaultkan ya dia itu sebagai root-nya gitu. Jadi dia akan mengirimkan configuration message ya ke setiap port ya yang akan menunjukkan ya atau menginformasikan bahwa dia ini adalah root gitu ya. Dan akan membuat distance-nya ini ke root sama dengan 0. Karena apa? Karena dia root-nya itu sendiri gitu. Nah, ketika menerima configuration message ya dari dari particular port ya, the bridge ya, itu akan mengecek apakah ya message ini adalah better than the current base configuration message. Nah, apakah lebih baik atau enggak gitu. Nah, bagaimana dari disebut yang lebih baik ya, maka yang pertama ya dia akan mengidentifikasi root ya dengan smaller ID. Jadi misalkan dia B3 nih, dia kan sebagai root ya. Ternyata ada paket dari B1 yang membroadcast gitu. Saya root juga nih. ID saya 1, maka dia akan mengidentifikasi ya root dia ini lebih kecil kan. Nah, lebih besar ya. Maka dia akan mengeset ya mengarrange bahwa B1 sebagai root gitu. Nah, atau yang kedua, kalau dia menerima ya atau mengidentifikasi bahwa ada root ya dengan equal ID. Jadi misalkan ngakunya yang ini B3 dapat dari bridge ngakunya B3 ya kan sama gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan konfigurasi yang baru jika dia ada distance yang lebih kecil gitu. Nah,
Oke ya. Dan yang ketiga adalah jika root ID dan distance-nya itu apa namanya sama gitu ya. Nah, tapi sending bridge itu memiliki smaller ID. Jadi root ID-nya jaraknya sama gitu ya. Tapi ID-nya lebih kecil. Ini yang bisa digunakan untuk mengupdate. Nah, kalau misalkan ada pesan baru yang menunjukkan apa namanya, kalau dia itu lebih baik ya, maka bridge-nya itu akan apa namanya mereplace gitu ya, yang lama di discard gitu ya, yang baru disimpan. Dan dia akan menambahkan 1 pada distance to root field gitu. Kan karena terhubung langsung ya. Nah, bagaimana jika bridge ini menerima configuration message ya yang mengindikasikan bahwa dia itu bukan root bridge gitu ya. Misalkan ada message yang datang dari bridge dengan ID yang lebih kecil ya. Maka bridge-nya ini akan stop ya. Akan stop generate configuration message dari dia sendiri. Karena apa? Karena sudah ada yang jadi root-nya gitu. Nah, oke. Dan dia hanya akan apa namanya memforward configuration message ya dari bridge yang lain ya. Setelah apa namanya menambahkan 1 di distance field-nya. Jika bridge-nya ini menerima configuration message yang mengindikasikan dia apa namanya tidak sebagai tujuan bridge dari port itu, maka ada sebuah pesan ya yang akan apa namanya misalkan contoh ada sebuah pesan yang dia apa namanya seperti sebuah bridge ya yang lebih dekat ke root ya atau sama-sama jauh ya dari root, nah tapi dengan smaller ID, maka bridge-nya itu akan stop ya, mengirimkan configuration message di port tersebut. Jadi port tersebut akan di-disable. Nah, jadi ini sebenarnya apa namanya cara kerjanya seperti itu gitu ya. Nah, jika sistemnya ini sudah stabil gitu ya, nah, maka hanya root bridge yang akan mengenerate configuration message gitu. Other bridge hanya akan memforward configuration message tersebut gitu. Hanya dan juga hanya ke port yang jadi bridge tujuan gitu ya. Nah, oke. Kalau kita ambil contoh yang sebelumnya gitu ya. Consider the situation, nah di mana ini awalnya mati nih, terus kemudian dia nyala gitu ya. Nah, ketika nyala ini kan dia apa namanya masing-masing semua ya, semua bridge ini akan start claim, dia akan jadi root-nya gitu. Nah, kemudian apa namanya kemudian nah ini kan apa namanya dia kan nah jadi kan terhubung semua nih, bridge-nya akan nyala semua ya portnya gitu ya. Nah, oke, maka apa namanya ini ada configuration message ya dari node X gitu ya, which claim ya dia apa namanya distance-nya itu dari root node Y gitu ya. Jadi apa ini adalah apa namanya ini adalah Dex apa namanya bridge tujuan ya yang ini. Oke, nah yang ini adalah root node-nya yang ini, kemudian D-nya adalah jaraknya gitu ya, X adalah node gitu ya. Nah awalnya ya, oke, consider the activity at node B3. Jadi kita contoh B3 gitu ya. Nah di B3 itu apa namanya kan dia kan awalnya apa namanya ngakunya sebagai root gitu ya. Nah ternyata ya dia menerima dari B2 gitu ya. Kan dia dapat dari B2 nih karena terhubung langsung secara fisik ya. Jadi dia dapat B2, 0 B2. Artinya apa? B2 ngaku sebagai root gitu ya. Nah, karena 2 itu kurang dari 3, maka B3 accept B2 sebagai root. Jadi dia bukan lagi root-nya gitu ya. Nah, B3 menambahkan 1 ke jarak yang akan apa namanya yang di-advertise oleh B2 gitu. Dan akan mengirimkan ini B2 1 B3 gitu ya ke B5. Nah, oke ya. Nah, jadi X ini sumbernya, Y ini adalah root node-nya ke B5 gitu. Oke, artinya apa? B5 nih kalau mau connect ke B2 bisa nih lewat saya gitu ya dengan cost 1 gitu. Nah, terus kemudian meanwhile ya jadi apa namanya B2 ya. B2 ini kan accept B1 sebagai root-nya karena dia kan lebih kecil ya.
Nah, dan dia akan mengirimkan ini ya B1, 1, B2. Artinya apa? B2 kalau mau connect ke B1 ini ke B3 ya. Jadi B3 kalau mau connect ke B1 bisa lewat B2 dengan jarak 1 gitu ya. Nah, kemudian B5 ya akan menerima B1 sebagai root ya dan akan akan mengirimkan B1, 1, B5 ke B3 gitu. Nah, B3 bisa nih lewat ke B1 tapi dengan jarak 1 gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian B3 ya. B3 ini kan jadi tahu nih, oh ternyata kalau saya mau ke B1 ya informasinya, ini ya kalau kita lihat ya, ini bisa B1, 1, B2 atau B1, 1, B5 gitu. Bisa ternyata. Nah, artinya apa? B3 ini accept B1 sebagai root gitu ya. Nah, ini tetap sama ya. Nah, dan jika dia lihat bahwa B2 dan B5 ini sama-sama nih jaraknya nih 1 gitu ya. Ini 1 ya. 1. Nah, maka B3 ya akan stop forwarding message to ini yang terkonek ke mana B2 dan B5 gitu. Karena apa? Karena dia lebih dekat kan gitu. Nah, kemudian maka B3 ini ada 2 port yang tidak dipilih gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah setiap kali walaupun dia sudah terbentuk ya, maka secara periodik ini sebenarnya si root bridge ini akan secara kontinu akan mengirimkan configuration message gitu ya. Nah, ketika bridge-nya ada yang fail, maka bridge yang di bawahnya kan tidak akan menerima nih. Nah, maka sekian waktu tertentu maka dia akan klaim menjadi root lagi gitu ya. Dan algoritmanya akan start lagi gitu. Jadi ini antar switch ya ini ya. Nah, oke. Nah, catatannya adalah gini. Walaupun dia bisa ya merekonfigurasi spanning tree gitu ya. Ketika bridge-nya ini ada yang fail, maka tapi sebenarnya dia itu tidak bisa ya memforward frame ya over alternative paths. Jadi dia tidak punya alternative paths gitu ya. Jika ada yang bridge yang bermasalah ya. Bermasalah ini bisa congested ya, rame, terlalu full, bandwidth-nya penuh gitu ya, atau ancang-ancang nih. Oh kalau misalnya bridge sono fail saya harus kemana itu nggak bisa ya. Dia harus nunggu sampai dia fail dulu gitu ya linknya, baru dia bisa melakukan rekonfigurasi. Nah ini catatannya seperti ini. Nah oke, kemudian masih terkait dengan spanning tree ya, ada paket frame broadcast dan multicast gitu ya. Nah ini untuk spanning tree ya dia menggunakan tipe frame broadcast dan multicast gitu ya. Dia akan mempelajari ya kapan nih ada grup yang tidak ada grup di downstreamnya gitu ya. Nah oke. Kemudian caranya seperti ini ya, dia akan misalkan ada grup G gitu ya, setiap membernya itu akan mengirimkan frame ya untuk bridge ya, multicast address gitu. Nah, limitasinya dari bridge gitu ya adalah gini. Jadi si spanning tree ini itu tidak atau kurang bisa diskalakan gitu. Artinya kalau bridge-nya ini gede banget ya, bayangkan ya akan seberapa dinamis, akan seberapa rumit ya proses rekonfigurasi ini. Jadi yang pertama adalah spanning tree sendiri tidak susah untuk diskalakan, lebih tinggi gitu ya. Dan yang kedua adalah si broadcast broadcastnya ini ya, ini tidak bisa diskalakan gitu. Artinya apa? Dia tidak kalau di jaringan yang heterogen ini memang kurang sesuai. Nah, contoh dari dari spanning tree algorithm ya ini digunakan di VLAN. Tadi saya sebutkan ya, VLAN. VLAN ini sebenarnya mirip dengan LAN ya, tapi dia sebenarnya dia itu konsepnya adalah lebih ke connection oriented gitu ya. Di mana dari B1 ke W ya, ini dia punya identifier LAN, VLAN-nya gitu ya. Nah,
Misalkan ada orang iseng-iseng, saya colok ke B1 gitu. Kalau VLAN-nya nggak didefinisikan, dia nggak akan bisa connect. Seolah-olah apa ya, dia hanya connect secara medium, tapi resource-nya dia nggak dapat gitu. Jika kalau dia ngirim paket ke B1 atau ke W, ya dia akan di-discard gitu. Jadi konsepnya virtual LAN gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya bahwa sebenarnya sebelum kita menggunakan router, sebenarnya kita bisa melimit ya interaksi dari LAN bridge, LAN ke switch ya, ini menggunakan namanya virtual LAN. Nah, ini virtual LAN ini kalau kita baca ya di spek dari perangkat switch yang ada di pasaran, nah ini biasanya hanya akan ada di perangkat switch yang tipenya manage. Di mana manage ini dia bisa memanage VC ya untuk virtual LAN ya terutama, dan bisa memanage juga resource yang dialokasikan ke masing-masing port atau masing-masing virtual LAN gitu. Nah, oke ya, jadi tadi kita membahas bahwa identifier atau komponen jaringannya nambah ya, ada bridge ya, repeater awalnya, terus ada bridge ya, ada juga bagaimana bridge ini saling membentuk koneksi gitu ya. Kalau dari host ke host ada VC gitu ya versus datagram ya. Tapi switch-nya ini sendiri kan juga butuh berkomunikasi nih. Nah, kita menggunakan spanning tree algorithm. Nah, oke, jadi pada prinsipnya sih kita melihat ya bahwasanya untuk terhubung ke jaringan ya terutama dengan skala yang lebih besar ini ternyata mekanismenya itu ada berbagai macam ya, dari mulai mekanisme host to hostnya seperti apa, terus kemudian antar perangkat jaringan ini seperti apa, dan jangan dilupakan bahwa yang namanya kondisi jaringan ini dinamis ya, artinya suatu ketika mungkin ada loss koneksi, terus kemudian ada host yang hilang atau mati gitu ya, atau ada konsep tadi ya bagaimana kalau kita punya bridge yang bareng yang jadi yang jadi penghubung ini ternyata bisa memberikan opsi ya, tapi ternyata kalau memberikan opsi ini di konsep yang kita pelajari ini masih belum diimplement gitu. Artinya kita harus milih ya bridge mana atau node mana yang kita lalui gitu. Nah, ini konsep dari tadi ya, dari kita ngomong interconnection gitu ya. Nah, kemudian mungkin saya akan lanjut sedikit ya. Jadi yang terkait dengan bagian berikutnya ya di internet working ya. Jadi internet working ini kalau kita melihat ya, jadi konsepnya sama dengan sebelumnya ya. Jadi kita punya beberapa jaringan gitu ya, jaringan Ethernet ya, atau umum sih Ethernet sih, yang dia terhubung ke 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 klaster yang lain gitu ya. Nah, dia kan akan diterkoneksikan gitu ya, akan dihubungkan gitu. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa paket yang kita kirim dari sembarang node ya di dalam jaringan yang terinterkoneksi ini bisa sampai ya di di ujung gitu. Nah, apa bedanya Pak dengan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya ya kita melihat bahwa linknya itu terestablish gitu. Seperti spanning tree ya, itu dia linknya terestablish gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong ya jaringan yang lebih besar gitu ya. Kalau tadi kan jaringannya masih skalanya lebih kecil gitu ya. Nah, bagaimana kalau jaringannya ternyata besar sekali gitu ya. Dan yang perlu diingat adalah gini, kalau kita menggunakan tadi ya Ethernet terus kemudian menggunakan bridge gitu ya. Ini kan ada limitasi jarak gitu ya di 2,5 km. Nah, bagaimana kalau kita mau connect ke mana, misalkan terhubung ke internet gitu ya, yang jaraknya jauh, misalkan dari Jakarta ke Batam misalkan, atau Jakarta ke Singapura gitu ya. Nah, maka kita nanti melihat ada komponen internet working ini yang bernama router gitu ya. Nah, seperti namanya, router ini melakukan routing gitu. Jadi dia aktif melakukan routing. Kalau tadi di spanning tree ya atau di kombinasi bridge ya, dia hanya dia melakukan rute juga gitu ya. Nah, tapi
apa namanya, dia kan fiturnya kalau kita lihat ya itu masih skalanya masih belum ini. Terus kemudian yang kedua adalah dia apa ya, dari sisi koneksi ya, topologi, dia harus mengetahui semua topologi di jaringan. Nah, router ini ya, uniknya adalah router ini sebenarnya tidak apa ya, memitigasi dua hal itu ya, mengurangi gitu ya. Jadi yang pertama, dia tidak harus tahu topologinya, harus hanya tahu input outputnya gitu ya. Dan yang kedua adalah skalanya ini bisa lebih besar gitu. Karena apa? Karena jika dilihat ya, di frame yang tadi kita lihat di mana Ethernet ya, yang di exchange ya, itu sebenarnya lebih banyak ke alamat masing-masing node gitu ya, yang itu nempel di NIC card gitu. Nah, kalau di router ini kita menggunakan konsepnya nanti menggunakan IP address gitu. Nah, di mana IP address ini lebih modular lagi ya. Kalau NIC itu MAC address kan built-in ya, tidak bisa di apa? Tidak bisa diubah-ubah gitu ya. Kalau IP address lebih dinamis gitu. Walaupun kita lihat ya untuk skala sekarang ya, ini sebagai pengantar aja. Kalau di skala sekarang kita bisa lihat bahwa IP address V4 pun sekarang sudah apa ya, sudah hampir habis gitu. Saking banyaknya perangkat yang terkoneksi ke jaringan. Nah, oke, mungkin dari saya segitu dulu ya. Kita nanti nyambung di apa? Internet working. Nah, untuk pertemuan di hari Kamis. Oke, ya. Ya, oke. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, apa namanya, disilakan, dipersilakan. Jadi saya harapkan sebenarnya sebelum apa namanya mengarah ke tadi ya detail teknis seperti apa spanning tree, terus kemudian apa namanya tadi ya kita ngomong terkait dengan apa virtual connection gitu ya. Ini yang perlu ditangkap sebenarnya adalah apa namanya abstraksi atau apa namanya pengetahuan jaringan di balik itu gitu ya. Jadi kalau apa namanya kalau kita lihat ya sebenarnya kenapa kok ada layer-layeran ya, layer 1, layer 2, layer 3. Sebenarnya kembali ke konsep ini ya, apa namanya, OSI misalkan ya, dia digunakan itu apa namanya, untuk memaksimalkan ini sih, modularity gitu. Sehingga dia apa namanya, untuk koneksi gitu ya. Contoh misalkan kita jaringan lokal gitu ya. Jaringan lokal ini kan sebenarnya yang di exchange itu MAC address-nya gitu ya. Kalau kita pakai apa, Ethernet gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau berlangganan misalkan dari rumah gitu ya, ada beberapa jaringan, beberapa komputer, terus kita terhubung ke ISP, maka yang terhubung sebenarnya ke ISP ini nanti adalah si bagian routingnya gitu ya. Nah, oke, jadi kira-kira seperti itu dari saya. Silakan jika ada pertanyaan di 2 menit terakhir gitu. Tidak ada, jika tidak ada kita akan coba teruskan di hari Kamis ya. Semoga kita bisa menyelesaikan ini ya, karena apa dari kelas lain sepertinya sudah lebih jauh dari kelas kita gitu. Nah, oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.